Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi anugerah untuk menjalani hidup hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih anugerah-Mu kepada kami, di mana Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk hidup, sehat, dan memulai hari ini dengan penuh sukacita dan syukur. Kami membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan menyapa kami, agar firman-Mu boleh terus menuntun kami dan menjadi pedoman hidup kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-8 saja. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, "Engkau harus mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda, di mana bangsa itu telah memberontak, telah berbuat kejahatan, telah meninggalkan Allah, dan mereka tidak ada bedanya dengan kehidupan bangsa-bangsa sekitar yang tidak mengenal Allah. Dan karena itu Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yeremia supaya bangsa itu bertobat. Namun ketika Nabi Yeremia menyampaikan hal itu kepada bangsa Yehuda, maka di dalam ayat yang ke-8 reaksi mereka adalah termasuk para nabi. Kemudian rakyat itu dan juga para imam menangkap Nabi Yeremia dan berkata kepadanya, "Engkau harus mati." Sangat ironis. Ini bukan hanya rakyat biasa, tetapi termasuk para imam dan nabi. Memang saudara, untuk kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan dunia ini adalah sangat begitu mudah. Dan Yeremia tahu ketika ia akan menyampaikan pesan Tuhan ini, ada konsekuensinya. Namun ia mencoba berdiri di dalam kebenaran. Meskipun ia ditangkap pada akhirnya dan diberikan sebuah ancaman harus mati, namun Yeremia tetap menyampaikannya. Namun para imam dan juga para nabi dan seluruh rakyat ingin membunuh Nabi Yeremia. Saudara, kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita juga diperhadapkan di dalam posisi Nabi Yeremia, dan kita akan memilih yang mana. Para imam, para nabi sendiri mereka kompromi dengan kejahatan, bahkan mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang tidak mengenal Tuhan. Dan bahkan nabi yang menyampaikan kebenaran Tuhan sendiri mereka ingin membunuhnya. Saudara, hidup kita di dalam dunia ini juga akan mengalami hal yang sama. Ketika kita akan kompromi dengan dunia, dengan dosa, begitu mudah dan teman-teman kita akan banyak dan begitu banyak orang yang mendukung kita. Namun ketika kita berdiri seorang diri di dalam kebenaran, seperti hal yang dialami Yeremia, ia ditangkap dan mereka berkata, "Engkau harus mati." Namun sebagai seorang murid yang bukan murid yang palsu, tetapi murid yang sejati, maka tentunya kita akan bertahan dan konsisten dengan iman kita. Atau kita juga harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Kalau kita memang murid yang sejati, pengikut Kristus yang sejati, maka kita tidak akan kompromi dengan orang-orang sekitar yang hidupnya tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Di dalam pekerjaan kita, atau kita sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang mahasiswa, atau sebagai seorang pengusaha, apapun profesi kita, kita diperhadapkan dengan dunia ini. Apakah kita akan kompromi atau tidak? Apakah kita akan berbuat jahat terus-menerus, berbuat dosa atau tidak? Pilihan ada di tangan kita. Namun sebagai seorang murid Kristus, yang bukan murid yang palsu, melainkan murid yang sejati, ia akan terus berjuang di dalam anugerah untuk tetap mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang tidak akan pernah kompromi dengan dosa, namun bersama dengan Tuhan akan tetap menyatakan kebenaran, meskipun untuk itu ia bayar harga, ia ditolak, atau mungkin ia akan kehilangan orang-orang terdekatnya atau para sahabatnya.
Harga yang dibayar memang tidak mudah, namun harga yang telah dibayar Kristus demi menyelamatkan kita jauh lebih mahal. Saudara, mari kita menjalani hidup ini sebagai murid Kristus yang sejati. Bertahan, berjuang untuk tidak pernah kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, dengan dunia ini. Karena hanya dengan cara itulah kita akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok dan hancur ini. Mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk dimampukan tetap menyuarakan kebenaran meskipun kita minoritas. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus yang sejati dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dari kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan bagaimana Nabi Yeremia menyuarakan kebenaran-Mu, meskipun untuk hal itu dia harus ditangkap dan mengalami ancaman. Bapa, kami sadar kami minoritas. Ada banyak hal yang menawarkan kepada kami untuk kami kompromi dengan dunia, dengan kejahatan, dan dengan dosa. Mungkin itu di tengah keluarga kami, mungkin itu di tengah pekerjaan kami, ataupun di mana kami berada. Tapi tolong kami, mampukan kami, beri kami keberanian untuk tetap berdiri kokoh dan tetap setia kepada Tuhan sesuai dengan iman kami, untuk tetap di dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Berkati kami sepanjang hari ini, dan mohon Tuhan yang memimpin kami agar kami tidak jatuh di dalam dosa. Demi nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin.